Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat ta'rif. Sebenarnya pelajaran ini pernah disampaikan sebelumnya, tapi kita akan sedikit mereview kembali untuk merefresh ingatan kita mengenai syarat-syarat ta'rif. Syarat yang pertama itu harus jami'an mani'an, di mana seluruh anggota atau seluruh afrod dari lafaz yang ditarifkan tersebut harus masuk ke dalamnya. Sedangkan yang bukan afrodnya, yang bukan bagiannya atau bukan anggota dari lafaz yang ditarifkan tersebut itu tidak boleh masuk. Oleh karenanya, tarif itu tidak boleh lebih khusus dan juga tidak boleh lebih umum dari lafaz yang ditarifkan. Karena kalau terjadi maka tidak jami'an dan juga tidak mani'an. Seperti contoh berikut ini. Fa'il adalah isim marfu dengan dhammah dan didahului oleh fi'il ma'lum. Ini tidak jami'an. Kenapa tidak jami'an? Karena isim marfu atau fa'il itu tidak selamanya isim marfu dengan dhammah, tapi ada juga isim marfu dengan waw misalkan. Nah, itu tidak masuk ke dalam tarif ini, makanya tidak jami, artinya satu anggota dari fa'il itu tidak masuk ke dalam fa'il, maka tidak disebut maka tarifnya itu tidak jami. Contoh lainnya adalah fa'il adalah isim marfu yang didahului oleh fi'il. Ini tidak mani, artinya tidak melarang anggota lain, afrod lain untuk masuk ke dalam fa'il. Karena kalau isim marfu yang didahului oleh fi'il itu bisa jadi fa'il, bisa jadi naib fa'il. Maka dengan tarif ini naib fa'il pun bisa disebut dengan fa'il karena sama-sama marfu, sama-sama didahului oleh fi'il. Maka itu tidak mani'an. Selanjutnya, syarat yang kedua itu adalah ta'rif harus lebih jelas dari yang ditarifkan. Karena ta'rif itu adalah sebagai penjelas agar kita lebih paham, agar kita lebih mengerti dari lafaz yang ditarifkan tersebut. Maka ketika mentarifkan sesuatu itu harus lebih jelas, harus lebih bisa dimengerti daripada lafaz yang ditarifkan tersebut. Contohnya, contoh tarif yang tidak baik itu adalah ketika kita mentarifkan apa itu bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan ganjil ditambah 1. Nah, kenapa tidak jelas? Karena si ganjilnya ini belum jelas ganjil itu bagaimana. Apa itu ganjil? Nanti dijawab ganjil adalah genap yang dikurang 1. Maka ini akan terjadi daur, artinya karena ketidakjelasan tersebut. Syarat yang ketiga itu adalah tidak boleh terjadi daur atau berputar-putar. Ini biasanya karena tadi tidak jelas. Karena tidak jelas maka menjadi daur, tidak atau berputar-putar. Contoh tarif yang daur adalah ketika kita mentarifkan apa itu hitam, hitam itu tidak putih. Lalu apa itu putih? Putih adalah tidak hitam. Lalu apa hitam? Hitam itu tidak putih. Putih itu tidak hitam, hitam tidak putih. Itu terus seperti itu berputar dan itu adalah tarif yang tidak baik. Syarat yang keempat itu adalah harus kosong dari majaz yang tanpa qorinah. Contoh tarif yang terdapat majaz tanpa qorinah itu adalah ilmu adalah lautan yang memberi minum orang-orang yang dahaga. Nah, di sini ada majaz. Majaz ini adalah di lautan. Ilmu memang lautan, tapi lautan yang seperti apa gitu. Maka di sini tidak ada qorinahnya. Karena kalau lautan yang memberi minum orang-orang dahaga, berarti itu tidak terjadi majaz di sana gitu. Maka majaz, kalau itu adalah majaz itu harus ada qorinahnya. Contohnya, ilmu adalah lautan yang memberi minum kebodohan manusia. Artinya bisa dipahami bahwa ilmu itu adalah sebuah penyegar, sebuah asupan bagi orang-orang yang bodoh. Terakhir, syarat tarif itu harus kosong dari lafaz mustarok tanpa qorinah.
lafaz mustarak itu adalah satu kata yang dibaca sama tapi maknanya berbeda. Gitu. Contohnya adalah ainun kalau dalam bahasa Arab. Al-ma'u wa ainun. Gitu. Nah, cuman ainun ini itu banyak artinya. Bisa mata air, bisa mata-mata, atau mata yang lain, atau bisa mata asli gitu buat melihat. Nah, ketika al-ma'u huwa ainun, air adalah mata. Itu mata apa? Apakah mata air ataukah mata yang alat untuk melihat? Maka harus jelas. Al-ma'u huwa ainun yajri adalah mata air yang mengalir. Tidak mungkin mengartikan al-ma'u huwa ainun yajri, air adalah mata yang mengalir. Seram jadinya kalau ada mata yang mengalir. Itu mungkin ta'rif atau syarat-syarat dari ta'rif ada 5. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya atau para santri sekalian bisa memahaminya. Sekian untuk pertemuan sekarang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, berinteraksi lagi di pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.